Oke, sekarang kita lanjutin ke turunan fungsi logaritma. Oke. Turunan fungsi logaritma. Jadi tuh ini tuh menurut gue tuh mirip sama kayak turunan fungsi eksponen. Nah, caranya gimana? Caranya misalkan ada fx sama dengan a log x, maka f aksen x sama dengan 1/x dikali a log e, ya. Nah, jadi nah ini kan yang diturunkannya itu x-nya tuh ada di dalam log ya. Berarti diturunkannya tuh kalau log itu jadi 1/x ya. Jadi 1/x, x-nya pindah ke depan jadi 1/x. Nah, terus tinggal sisa a lognya kan yang belum turunin. Nah, a lognya ini diturunkan jadi a log e. Ya, a lognya aja diturunkan jadi a log e. Oke. Ya. Terus gimana kalau len? Nah, len ini kalau misalkan ada len x, nah ingat len itu sama aja kayak misalkan kita punya len x. Nah, berarti sama aja kayak e log x ya. E log x. Nah, turunannya sama aja, berarti kan kalau ini kita turunkan jadi gimana nih? Kalau kita turunkan jadi kita ganti warna ya. Jadi x nya kita pindah ke depan jadi 1/x ya. Jadi 1/x kali e log nya berarti jadi e log. Nah, ini sama-sama e, berarti bisa kita coret. Tinggal sisa 1. Jadi 1/x dikali 1. Jadi sama dengan 1/x aja. Ya. Ini f-nya fungsi awalnya ya. Nah, berarti dapat disimpulkan kalau ada fx sama dengan len x, berarti turunan f aksen x-nya adalah 1/x. Nah, contoh di sini punya fx sama dengan 2 log x, maka turunan f aksen x-nya adalah pertama kita turunkan fungsi lognya. Kita turunkan fungsi lognya jadi di sini kan x, berarti jadi 1/x. Terus 2 log. 2 lognya kita turunkan jadi 2 log. Tapi di x-nya kita ganti sama e, jadi 2 log e. Udah, gitu aja. Atau kalau ini mau pindahin ke atas juga boleh. Jadi 2 log e per x ya. Boleh. Ini boleh. Nah, terus contoh kedua, kalau misalnya ada fx sama dengan log x. Nah, ingat log x itu sama aja kayak ya log x sama dengan 10 log x ya. Tapi gak ditulis juga gak apa-apa kok. Cuman kalau kalian harus konsisten, kalau di awal gak pakai 10 log, di akhir sampai akhir juga jangan pakai 10 log ya. Nah, di sini ada fx sama dengan log x. Nah, sama kayak biasa, x-nya kita turunin jadi 1/x, terus log-nya turunkan jadi ditambah x-nya kita ganti sama e, jadi log e. Jadi dia dapat fx-nya adalah 1/x dikali log e. Ya. Kita ke nomor 3. Nah, ada fx sama dengan log tadi 3x plus 2. Nah, sama kayak tadi, yang di dalam kurungnya kita turunin dulu. Jadi turunin ke depan jadi 1 per ini. Jadi 1 per 3x plus 2 ya. Nah, terus lognya sekarang gitu. Lognya kita terus jadi ininya, nih yang ini nih kita ganti sama e, jadi log e. Nah, ingat di sini karena ini adalah fungsinya harus kita turunkan. 3x plus 2 diturunkan jadi 3x kita turunkan jadi berapa? 3 ya. Nah, 2 diturunkan jadi 0. Jadi 3 tambah 0. 3 tambah 0 adalah 3. Jadi turunannya 3 ya. Kita masukin di sini, kita tambahin di sini 3. Nah, jadi udah habis ini kita sederhanain aja kayak biasa, jadi 3 log e di atasnya, terus di bawahnya 3x plus 2 gitu. Udah selesai. Nah, terus ini misalkan ada fx sama dengan log 4x.
Nah sama aja kayak tadi, 4x nya kita turunin jadi 1/4x dikali log 4x nya kita turunin jadi log E. Nah, terus fungsinya 4x kita turunin jadi 4. Nah habis itu kita sederhanain deh, jadi yang atasnya jadi 4 dikali log E dibagi sama 4x gitu. Nah sekarang kalau misalkan dalen, nah ini sama aja nih ya, nomor 5 sama nomor 6. Nah kita coba nomor 6 aja. Nah fx sama dengan len 3x. Nah sama kayak biasa berarti, nah ingat tadi kalau turunan len itu apa? Jadi kalau ada len x, fx sama dengan len x, maka turunannya adalah f aksen x sama dengan 1/x aja ya, ingat. Nah ini ada len, berarti 3x nya kita turunkan jadi 1/3x. Nah udah selesai? Belum, karena dia variabelnya ini adalah fungsi, berarti fungsi 3x nya kita turunkan ya. 3x kita turunkan jadi berapa? 3 ya, kita turunkan jadi 3. Jadi di sini seperti 1/3x dikali dengan 3, jadi tinggal bisa 3x ya. Atau kalau mau dilanjutin juga bisa nih, jadi 3-nya bisa kita coret kan ya. 3-nya bisa kita coret nih ya. Jadi tinggal sisa 1/x. Seperti itu untuk turunan logaritma. Nah kalau ada yang mau ditanyakan silahkan mengunjungi kolom komentar, biar komentar ini gak sepi-sepi banget gitu ya. Sepi kali tampaknya nih. Nah di sini ada kita lanjutin ke turunan implisit. Nah jadi turunan implisit itu adalah fungsi yang punya x, y, punya variabel x dan variabel y dalam satu fungsi yang sama. Nah berarti turunannya itu kita buat jadi dy per dx. Nah dy per dx itu apa? Lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal aja. Misalkan di sini ada x kuadrat y pangkat 3 ditambah 2x pangkat 3 dikurangi 3y kuadrat. Nah masing-masing kita turunkan terhadap variabel x atau variabel y. Nah ini kan ada x kuadrat sama x kuadrat y pangkat 3 ya. Nah kalau ada variabel x sama y dalam satu suku, berarti dia diturunkan terhadap x sama y. Nah kalau diturunkan terhadap x, berarti yang diturunkan x nya aja. Nah ini gini nih, ini ada x pangkat 2 y pangkat 3, berarti kita mau turunkan terhadap x. Kalau diturunkan terhadap x, berarti di sini tulis dx. Nah 2x diturunkan jadi 2x pangkat 2 kita turunkan jadi 2x. Y pangkat 3 nya nggak kita turunkan, karena yang kita turunkan hanya variabel x nya aja. Jadi tinggal 2xy pangkat 3 dx ya gitu. Kita tulis di sini. Terus ini. Nah terus sekarang kita cari yang diturunkan terhadap variabel y nya. Berarti di sini x pangkat 2 y pangkat 3 turunkan terhadap variabel y, berarti jadi dy ya. Nah berarti x pangkat x nya tetap x kuadrat. Nah y nya kita turunkan. Nah kita turunkan jadi 3 nya pindah ke depan dikali y. Nah pangkatnya minus 1 dikurang 1, 3 kurang 1 2. Jadi turunannya adalah 3x kuadrat dikali y pangkat 2 dy. Oke, dapat turunan terhadap y nya, kita tulis di sini. Terus sekarang yang 2x pangkat 3, karena dia punya variabel x aja, berarti kita turunkan terhadap x aja, karena nggak bisa kita turunkan terhadap y karena nggak punya y nya. Nah ini turunkan berarti pangkatnya pindah ke depan, jadi dikali ya, 2 kali 3 jadi 6 x. X pangkat 3, 3 nya kurang 1, jadi x pangkat 2. Didapat turunannya tuh 6x pangkat 2 ya. Nah, terus sekarang ini 3y kuadrat. Karena dia gak punya variabel x, berarti kita turunkan terhadap variabel y nya aja. Jadi tinggal jangan lupa tulis dy di sini.
2-nya pindah ke depan. Jadi 2 kali 3 adalah 6. 6Y. Nah, pangkatnya dikurang 1. Jadi 6Y pangkat 1 atau 6Y aja. Didapat turunan 3Y pangkat 2 adalah 6Y. Ya. Udah dapat turunannya semua, tinggal kita sederhanakan. Nah, step yang pertama, kita dekatkan yang sama-sama dx. Nah, ini ada di yang dx itu ada 2x y pangkat 3 kali dx. Nah, terus yang dx lagi ada gak? Ada ya, ini ya, 6x pangkat 2 dx. Nah, udah, habis itu udah didekatkan yang dx sama dx, kita dekatkan y sama dy. Ini ada 3x kuadrat y kuadrat dy, sama di sini ada min 6y dy. Nah, udah deket kayak gini, yang dx kita keluarin, yang dy kita keluarin ya. Kita keluarin, jadi tinggal sisa dalam kurungnya tuh 2x y pangkat 3 ditambah 6x kuadrat. Nah, yang y juga sama, tinggal sisa 3x kuadrat y kuadrat dikurangi 6y dy ya. Habis itu salah satu kita pindah ruas. Nah, kalau di sini gue yang pindah ruas tuh yang si dy nya ya. Jadi si dx nya tetap, si dy nya kita pindahin ruas. Ingat kalau pindah ruas di sini ya, yang di sininya positif, pindah ruas jadi negatif ya. Nah, karena turunannya itu turunan tuh formatnya dy per dx, maka kita ubah jadi format dy per dx ya. Berarti kalau dy per dx gimana? Nah, berarti si dx nya kita pindahin ke sini jadi pembagian ya. Terus yang ininya, yang panjang ini kita pindahin ke sini jadi pembagian juga. Jadilah didapat dy per dx nya sama dengan 2x pangkat 3 2x y pangkat 3 ditambah 6x kuadrat dibagi sama ini nih tadi, minus 3x kuadrat y kuadrat dx y kuadrat min 6. dx nya nggak usah ya ini ya, dx nya nggak usah ya. Nah gitu. Nah, kalau nanti yang dipindahin ruasnya dx nya gimana? Sama aja, yang penting kalian jangan lupa formatnya harus dy per dx ya, itu. Nah, ini ada dua contoh lagi, boleh kalian coba sendiri, caranya sama kayak tadi. Nah, kalau ada pertanyaan taruh di kolom komentar ya. Oke, kita lanjutkan ke turunan yang terakhir ya. Turunan yang terakhir adalah turunan fungsi komposisi. Nah, jadi turunan fungsi komposisi ini secara teorinya dulu nih ya, aku jelasin. Misalkan ada fungsi y sama dengan fu. Nah, sedangkan si u-nya ini adalah fungsi lain, fungsi gx, maka turunan dari y aksennya ini adalah f aksen u dikali u aksen x. Nah, bingung kan? Nah, supaya bingung kita masuk ke contoh soalnya aja. Misal di sini ada fungsi fx sama dengan 2x plus 3 pangkat 3. Nah, kalau cara aku sih gini nih. Pertama kan fx sama dengan 2x tambah 3 kuadrat. Nah, kalau kita mau cari f aksen x nya, berarti pertama kita turunkan fungsinya. Turunan dari 3 kita turunkan jadi banyak ke depan dikali 2x tambah 3. Nah, pangkatnya kurang 1 ya, jangan lupa. 3 kurang 1 2. Udah beres nganterinnya. Enggak. Si Dika dimarahin sama siapa? Semua gurunya kenapa? Tadi jangan 2. Nah, terus disitu dikalikan sama turunan dari turunan yang di dalam sininya ya. Nah, jadi yang di 2x plus 3 nya kita turunkan jadi 2 ya. Nah, terus sudah dapat f aksen x nya. F
vaksin X-nya sama dengan, hati-hati, kepleset ntar. nah ini 2 bisa dikali sama 3 nih ya. Jadi 6 dikali Kayak 2x tambah 3 kuadrat. Nah jadi turunan dari ini kita dapat segini. Gampang. Nah jadi stepnya, turunkan pangkat besarnya. Ini maksudnya pangkat besar tuh pangkat yang di luar kurung ya. Turunkan pangkat besarnya. Nah berarti jadi kayak gini kan ya. Di situ kita turunkan yang di dalam, kurungnya. Nah 2x plus 3 kita turunkan jadi 2 ya. Nah 2 nya bisa kita kalikan sama 3. Jadi 2 kali 3 6. Nah jadi 6. Nah terus ininya udah gak bisa disederhanain, kita tulis lagi aja kayak gini. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau gak ada yang ditanyakan, cukup sampai sini materinya. Tadi ada 2 part ya. Part pertama tuh yang sampai fungsi eksponen, yang keduanya sampai selesainya ya, sisanya. Nah kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau dikomentari dari yang saya jelaskan, boleh tulis di kolom komentar supaya komentar kita nih nggak sepi-sepi amat gitu ya. Nah saya akhiri, sekian dan terima kasih.